Halo, Oma Opa, Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Pada sehat semua? Bersyukur ya pada pagi ini kita bertemu lagi di acara Sapaan Lansia. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan untuk Oma Opa yang selama ini di masa pandemi ini ada di rumah terus. Mungkin bosan ya, Oma Opa tinggal di rumah, tapi nggak apa-apa. Dengarkan firman Tuhan, boleh menjadi kekuatan untuk kita. Untuk memulai acara ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, jika pada pagi hari ini kami boleh bertemu dengan Oma Opa dalam Sapaan Lansia. Biarlah walaupun melalui audio, visual, biarlah kiranya Tuhan yang tetap akan menyertai kami agar setiap acara boleh berjalan dengan baik dan boleh memberkati Oma Opa yang ada di rumah untuk bersukacita mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang, Opa Oma di rumah. Kami berharap Opa Oma semua dalam keadaan sehat. Kita siang ini akan merenungkan firman Tuhan dari Markus 8 ayat 34, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Opa Oma sekalian, di dalam kehidupan ini mungkin Opa Oma waktu masih muda, ingat kan kalau mau cari kerja atau apapun di dunia ini selalu ada persyaratan. Mungkin kalau kita ingat di rumah kita masing-masing, mau cari pembantu pun kita buat persyaratannya. Tapi yang jelas di sini Tuhan juga mau kalau kita mau menjadi muridnya, pertama, kita harus mau memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Dia. Untuk melakukan itu tentunya kita tidak akan mampu. Tapi satu hal yang pasti, kalau di dunia ini pun ada persyaratan di dalam melakukan semua pekerjaan, Tuhan pun mau supaya kita juga mengerti, mengikut Tuhan itu menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut Dia. Menyangkal diri pun bukanlah suatu hal yang mudah. Menyangkal diri itu mungkin Opa Oma sekalian mengerti bagaimana menyangkal diri itu, bahwa yang kita mau haruslah kita kebelakangkan. Tapi apa yang Tuhan mau itu yang kita dahulukan.
Jadi menyangkal diri segala keinginan-keinginan sepertinya juga keinginan duniawi ya tentunya. Apa itu juga termasuk berbohong, menipu, marah. Itu sebetulnya sudah harus kita sangkal dari diri kita. Seharusnya kita sudah berbuah. Mendatangkan damai sejahtera bukan membuat sesuatu yang menjadi rame gitu. Kalau bisa kita mendamaikan. Itulah yang Tuhan mau dalam hal menyangkal diri. Dalam memikul salib, kita punya salib sendiri-sendiri. Dan Tuhan tahu beban kita masing-masing. Yang Tuhan mau, biarlah setiap beban kita, salib kita masing-masing, kita bawa ke hadapan Tuhan. Karena dalam firman Tuhan yang lain mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam kita mengikuti Yesus, tidaklah seperti semudah kita mengikuti apa aturan-aturan yang ada di dalam hidup kita di dunia ini sekarang. Lebih lagi mengikut Tuhan adalah hati nurani yang terdalam. Sebab orang-orang suka bilang kan, dari wajah orang itu sebetulnya terpancar apa yang ada di dalam hatinya. Karena kalau orang itu hatinya sulit, mukanya nggak akan pernah senyum sampai kapanpun. Cemedut aja gitu ya. Tapi kalau hatinya ada gembira, dia wajahnya akan menyenangkan orang lain yang di sekitarnya. Nah, Tuhan mau seperti lagu tadi yang sudah kita dengar, kalau kita renungkan lagu itu tadi, mengikut Yesus keputusanku dan seterusnya dan seterusnya. Enak ya lagu itu, tapi menjalankan itu tidak seenak kita menyanyikan. Karena melakukan mengikut Yesus butuh perjuangan yang terus menerus sampai pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan pencipta kita. Dan itu bukan hal yang mudah. Itu sesuatu hal yang harus diperjuangkan hari lepas hari. Mengikuti Yesus berarti menyangkal diri. Apa yang menjadi keinginan kita, mari kita taruh itu di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan mau aku melakukan ini? Misalnya ada sesuatu yang membuat kita jadi tidak nyaman gitu. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Apapun persoalan kita di dalam hidup ini, kalau kita mau meminta Tuhan turut campur tangan, maka kita akan melihat bukan kekuatan kita yang menyelesaikan masalah itu, tapi kasih karunia Tuhan. Karena kita mengiring Dia, tentunya Tuhan juga tidak melepaskan kita. Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan, sampai akhirnya. Jadi opa oma kita sekalian, kita jangan takut. Mengiring Tuhan butuh perjuangan, yaitu menyangkal diri, memikul salib. Mengikut Tuhan harus belajar dari hari ke hari. Kalau kita punya pergaulan yang erat dengan Tuhan, sebetulnya itu yang mengajar kita bagaimana kita bisa mengiring Tuhan dengan benar. Kegiatan kita ke gereja, kegiatan kita yang lain-lain di gereja, no. Itu tidak ada apa-apanya jika kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan itu sendiri. Opa oma sekalian, marilah kita mengiring Tuhan dengan selalu mengingat bahwa kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan kita mengikut Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan mengikut Tuhan semau kita, kalau lagi pengen, pengen. Kalau lagi nggak pengen, bukan begitu. Tapi ikutlah Tuhan dari waktu ke waktu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Opa oma di rumah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Biarlah kita boleh mengerti dan kita boleh semakin dekat kepada Tuhan, sehingga nyatalah hidup kita di dalam menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat, puji dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Amin.
Shalom, Oma dan Opa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap semangat. Ibu dan Bapak, kita diberi kesempatan untuk diam di rumah saja. Senang kan? Oh, ada yang mengatakan bahwa enggak di rumah aja, tidak bisa kemana-mana, kesel, bosan, jenuh. Nah, Oma dan Opa, kalau kita kembali kepada kesibukan kita yang lalu, yang sebelum pandemi, pergi pagi, pulang sore, ya. Nah, itu semua mengesankan kepada kita bahwa kita sibuk sekali. Saat itu mungkin kita mengeluh, aduh mau capek, sibuk A, sibuk B, dan sibuk C. Nah, pada kesempatan ini, semua orang diajak untuk diam di rumah saja. Dikembalikan kepada posisi semula bahwa, ayo kita diam di rumah. Ngapain nih diam aja di rumah? Nah, banyak kegiatan yang dapat kita lakukan di rumah. Salah satunya adalah tekun membaca Alkitab. Yang dulu kita hanya membaca ayat-ayat tertentu saja, tetapi sekarang bisa dengan tekun pasal demi pasal kita baca. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin kita mengenal Juru Selamat kita, berarti Tuhan senang bahwa kesempatan di rumah saja ternyata membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Ada juga kegiatan lain di rumah supaya kita tidak kesal, supaya kita tidak jenuh, supaya kita tidak merasa, aduh saya itu merasa terikat sepertinya ya, berat melangkah kemana-mana karena banyak aturan-aturan atau protokol kesehatan yang membuat kita kadang-kadang aduh jadi serba salah. Jangan seperti itu, Oma dan Opa, tetapi kita buatlah satu kegiatan di rumah yang memang bisa menyenangkan hati kita, juga bisa menyenangkan keluarga. Contoh, saya nih Bu, kalau di rumah kegiatan apa nih dari pagi sampai sore? Yang dulunya nggak bisa masak, malas masak, ternyata sekarang ngulik Bu, lihat resep sana sini, kita baca majalah-majalah, mana ada masakan, kita coba dengan bumbu-bumbu yang sederhana. Nah ternyata orang di rumah juga kaget, oh Ibu Heti jadi bisa menata, Mama bisa menata kue, Mama bisa menata makanan-makanan yang biasanya nggak pernah. Itu adalah satu pembaruan buat kita. Atau prakarya di rumah, dari kertas bisa, dari kain flanel juga bisa. Nah itu membuat kita semua mengisi waktu-waktu kita dengan baik, dengan hal-hal yang positif. Karena itu hari ini bagaimana kalau saya ajak Oma dan Opa kita buat satu kerajinan tangan yang pasti ada manfaatnya. Saya akan ambil contohnya.
Opa Oma, Bapak Ibu, kita sudah ada di akhir sapaan lansia. Semoga Opa Oma, Bapak Ibu mendapatkan kekuatan iman yang daripada Tuhan. Biarlah kita boleh menyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun Opa Oma, Bapak Ibu, ada teman kita yang ulang tahun pada saat ini, yaitu Ibu Lim Ji Hua atau Ibu Wawa pada tanggal 13 November dan Ibu Imelda Oe pada tanggal 17 November. Biarlah Ibu Wawa dan Ibu Imelda mendapatkan sukacita, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, dan bahagia bersama keluarga di rumah. Oleh karena itu, sapaan lansia ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dan marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan, di dalam sapaan lansia ini, Engkau pimpin kami dari awal hingga akhir. Biarlah apa yang telah kami dengar, telah kami dapatkan, membuat kita menjadi sukacita bergembira di dalam kehidupan, walaupun kami harus tinggal di dalam rumah. Tuhan Yesus yang di surga, tolong kami ya Tuhan, untuk hari-hari ke depannya juga Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami, walaupun kami tetap tinggal di rumah. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, Bu, yaitu untuk Ibu Wawa dan Ibu Imelda. Bila mereka boleh mendapatkan sukacita kegembiraan hidup bersama keluarga di rumah dan mendapat berkat Tuhan yang melimpah. Sehingga pada akhirnya nanti untuk mengikuti PA lansia bersama-sama di gereja, mereka boleh mendapatkan kesehatan yang segar bugar yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Seluruh doa, pujian, dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin.